Kenapa kok tiba-tiba seluruh sivitas akademik ini benar-benar turun? Ketika demokrasi sudah dianggap sudah melencengnya jauh, maka suara kampus itu nggak bisa dibendung. Apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangsa ini? Ya saya kira pertama ya jelas tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang dimintai, garansi itu dulu. Kalau Anda jadi Pak Jokowi, diserukan sekian banyak pesan dari 50 kampus lebih, apa kira-kira merespon? Problemnya kan ini soal kultur politik dan kultur komunikasi politik, Ya. Mas Yogi. Kalau itu kenapa sampai terucap dari Prof. Kunchoro bahwa saya tersinggung dengan pernyataan juru bicara Presiden yang menyebut gerakan itu berbau Yang politik. alumni UGM juga. Iya. Hari dibayar alumni UGM juga. Ini dari UGM untuk UGM oleh UGM. Nah demokrasi kan begitu. Oh iya, oke. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti. Mudah-mudahan relevan. Aku lagi ngecek apa yang lagi tren di media sosial nih. Apa tuh? Iya. Ya sebenarnya lagi mempertanyakan kenapa kok tiba-tiba seluruh sivitas akademik ini benar-benar turun Kenalin dulu dong, jangan buru-buru diinterogasi. Oh iya, maaf. Ini kan sangat. Nah, apalagi karena itu. Kalau kemarin rame-rame forum guru besar menyerukan Ini ya, forum calon guru besar kan, yang nasibnya jadi guru besar atau tidak Sorry, Mas tergantung Nyarwi. lanturan hari ini. Nah, Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, akhirnya kita ketemu tatap muka. Ada gosip baru nggak? Mas Nyarwi Ahmad PhD, bener nggak gitu? Iya, PhD. PhD gitu ya. Harus pakai PhD. PhD penting itu, suwe soalnya. Kalau dibaca PhD malah nanti di delivery. Ini kita lagi mencari iklan atau apa? Iya, enggak sih. Silakan Ita, silakan. Ya itu tadi, kenapa Iya. tiba-tiba guru besar kumpul Rame loh, terus ini. Apakah Anda sebagai seorang dosen di Universitas Gadjah Mada menjadi salah satu dari Inisiator. atau hanya sekedar datang tapi ngumpet-ngumpet atau datang di depan tapi pakai masker? Ya kalau datang sebentar, tapi kan itu memang motornya Dewan Guru Besar. Mas Dewan Yogi. Guru Besar. Ya, jadi kan kita kalau di UGM itu memang sangat-sangat menghormati gitu tokoh-tokoh guru besar kita. Kenapa? Karena UGM itu termasuk kalau menyeleksi ya untuk sosok guru besar itu nggak sembarangan. Ya bukan hanya administratif karir, tapi juga bahkan karakter, visi dan lain-lain. Jadi apa namanya? Kalau dukungan politik? Ya itu sebenarnya nggak terlalu juga, karena UGM itu relatif otonom juga itu, Gus Takim. Jadi dalam hal akademik ya, saya kira otonomi UGM itu luar biasa dalam hal akademik gitu ya. Artinya struktural apakah itu majelis wali amanat ataupun rektorat tidak bisa ya dalam sejarah perjalanannya mengelola Dewan Guru Besar atau gimana? Aku nggak tahu. Saya kira gini, itu kan ada dalam statuta soal struktur ya. Soal detailnya saya udah lama nggak baca itu ya. Tapi intinya kan ada banyak senat akademik, ada Dewan Guru Besar ya, terus kemudian ada majelis wali amanat dan juga ada rektorat kan gitu. Nah biasanya kan yang seringkali berrelasi langsung ya, interaksi dalam pengelolaan itu kan setahu saya, karena saya udah lama nggak pernah kerja di dulu sih pernah tahun 2020 waktu manajer komunikasi riset ya waktu itu LPPM, itu berinteraksi di teman-teman rektorat jadi ngerti. Tapi intinya kalau sekarang saya lihat itu memang peran majelis wali amanat itu penting dan luar biasa dibandingkan kurang menonjol ya. Guru besar itu juga menonjol, tetapi seringkali kan dalam pengukuhan dan proses seleksi gitu ya, termasuk senat akademik itu dalam banyak komisi kan di sana. Setahu saya ada beberapa teman misalnya di beberapa komisi termasuk komisi etika akademik dan seterusnya. Jadi singkatnya yang kemarin turun di UGM itu adalah Dewan Guru Besar. Iya, karena Yang Prof. Kunchoro memang struktural di situ. Struktural di Dewan Guru Besar. Iya. Calon guru besar nggak ikut? Ya kan kami nggak guru besar. Lah ya calon, Calon ya. Ya, tetapi sebagai sivitas akademik karena kemarin kan itu sivitas akademik juga. Itu merepresentasikan juga suara-suara dari kami-kami juga istilahnya seperti itu. Dan itu kan diawali yang menarik kalau Prof. Kunchoro itu kan dari rasa kecintaannya pada alumni termasuk Jokowi gitu. Karena kita ini kan kalau kita lihat ya termasuk Jokowi emang siapa aja? ya banyak. Ya sekarang di kabinet kan berseliweran banyak juga kan, belum lagi capres-capres. Tapi yang konteks itu kan yang ada di istana ya Pak Jokowi dan orang terdekat Jokowi. Ya, dan itu sudah disebut oleh Prof. Kunchoro kan. Sudah disebut. Udah di deklarasi itu kan disebutkan juga. Tapi yang saya maksudkan kan begini, Gadjah Mada ini kan kita sadar ya, itu kan penyangga ya, penyangga Republik juga. Bahkan ketika UGM didirikan itu kan juga proses ketika ibu kota pindah ke Jogja. Ya. Dan mainstream narasi kebangsaannya itu Republikan. Republikan itu apa sih? Ya
apa namanya kekuasaan itu untuk rakyat. Kalau bahasanya di bukunya Hamengkubuwono 9 itu tahta untuk rakyat. Jadi kekuasaan itu memang tujuan untuk rakyat. Kalau ini guru besar untuk rakyat. Ya, juga itu. Nah, republik itu kan didirikan untuk tujuan ke sana. Nah, sementara UGM kan dibangun dengan cita-cita besar seperti itu. Karena punya pengalaman juga ketika agresi militer itu kan juga kampus sempat berpindah-pindah, berhenti dan seterusnya. Jadi ibaratnya ya kampus yang seperti itu. Ini pertanyaan menarik. UGM punya cita-cita seperti itu. Kalau alumninya punya cita-cita seperti itu nggak? Ya, saya kira itu diajarkan juga ya ketika dalam proses pendidikan maupun makanya sering kata kunci yang dipakai di situ kan himne Gajah Mada kan. Yang itu yang menciptakan kan Pak Sutasoma itu guru saya lupa guru besar apa belum beliau waktu itu, tapi dia dosen sejarah, dosen sastra di Fakultas Sastra kalau nggak salah, sastra Jawa kalau nggak salah itu. Nah, itu kan diciptakan dan dikreasi serius substansinya bahwa untuk pengabdian, untuk ini dan untuk Pancasila negara itu ada substansinya di himne itu. Nah, yang menurut saya ya kemarin itu kan sebenarnya itu keresahan yang sudah lama juga, tapi sudah lama dalam diskusi-diskusi ya. Ketika soal keberanian aja itu. Bukan keberanian, ibaratnya kan ada tensinya, Mas Yogi. Iya. Jadi tensi pertama dosisnya sekian. Ibarat nanti berikutnya kalau ini ya dosisnya nambah lagi, kan gitu. Nah ini kayaknya dosisnya perlu ditambah kan gitu. Makanya muncul petisi kan gitu. Kan itu dijelaskan juga sama Prof. Kuncoro kan. Berarti masih ada kemungkinan dosisnya nambah lagi kalau memang masih begini. Wah, itu ya saya kira masih tetap ada kemungkinan. Artinya diskusi kan sekarang masih berlangsung. Iya. Enggak, kenapa kita nanya begitu? Kita khawatir, kita berkesimpulan bahwa ini tidak bisa diobati sampai berapapun dosisnya gitu. Itu kan bahaya juga. Ya, kita tentu berusaha menyuarakan karena itu kan seruan moral. Kalau disebut misalnya seruan itu partisan, ya kalau bahasa normatifnya bukan partisan. Tapi kalau dianggap partisan sama lah kayak jurnalisme, partisannya juga ada. Partisan pada apa? Pada nilai-nilai kegajah madaan gitu ya. Pada nilai-nilai kebangsaan, pada nilai-nilai demokrasi. Partisannya ke sana, bukan partisan ke salah satu calon kan gitu. Dan itu sudah disampaikan juga oleh para senior-senior yang menyampaikan deklarasi itu. Kalau gitu kenapa sampai terucap dari Prof. Kuncoro bahwa saya tersinggung dengan pernyataan juru bicara Presiden yang menyebut gerakan itu berbau politik? Yang alumni UGM juga? Iya. Oh, Ari Dwipayana alumni UGM juga? Ini dari UGM untuk UGM oleh UGM? Demokrasi kan begitu. Oh iya, oke. Kembali lagi. Kenapa sampai Prof. Kuncoro tersinggung gitu? Artinya dia ingin mengatakan apa? Bahwa ingin meyakinkan publik, bukan sekedar meyakinkan istana bahwa saya mengerjakan ini, saya menghimpun ini, menggerakkan ini adalah untuk seruan moral. Pertama, semangat Prof. Kuncoro itu kan memang murni ya. Tidak ada kepentingan apapun. Dan kalau kita lihat, kalau orang berkarir gitu, misalnya dia guru besar, apalagi Prof. Kuncoro juga nggak ada track record kan, mau jabat tuh, mau ini juga nggak ada. Beliau orangnya sangat sederhana kan gitu. Termasuk dikenal dosen yang sangat lurus dan sederhana. Jadi kalau dianggap partisan, saya kira partisan dalam arti kekuasaan ya, pragmatis mau ini, saya kira enggak. Terus yang kedua, mungkin juga di situ kalau kita simak ya statementnya Ari Dwipayana itu, kebetulan satu fakultas ya Mas. Nah kan? Cuma sama kantornya itu apa? Ya, dia di lantai 4, saya di lantai 5. Lebih tinggi. Tapi kan kalau lantai 3 nggak ada lantainya lebih tinggi. Oh iya, atasnya nggak ada lagi. Tapi kan sekarang Anda ketua prodi Ilmu Komunikasi UGM kan? Prodi Sarjana. Oh, prodi Sarjana. Di atasnya ada kepala departemen. Oh. Ya. Nah, itu kan gini, tak lihat kan statementnya itu statement normatif dan mengambang. Jadi di situ kan dia bilang kayak kalau nggak salah ada indikasi partisan, tapi dia tidak menyebutkan bahwa secara eksplisit, saya kan orang komunikasi politik ya bidangnya, menuduh bahwa ini partisan. Nah kemudian yang diterima saya lihat kan persepsi Prof. Kuncoro kan ada dugaan tuduhan itu partisan. Makanya wajar kalau Prof. Kuncoro juga bereaksi dan menunjukkan kemarahan, bukan hanya bereaksi gitu loh. Oh marah ya? Ya kalau beliau kan lihat aja. Oh saya tersinggung gitu saya. Dan dia tersinggung dan mengatakan benar-benar kami itu dengan bahasanya Prof. Kuncoro ya, itu kan tidak partisan. Partisan yang dipahami dalam konteks politik tadi ya. Berpihak kepada nilai. Iya kan gitu. Nah ini sebenarnya saya pernah beberapa kali mendiskusikan ya. Kampus itu kan pusat-pusat persampaian gagasan dan ide-ide komunitas epistemik. Saya beberapa kali kadang mendiskusikan juga dengan Mas Yogi juga ya, sama Gus Takim. Dan itu kita kan bukan kemudian makhluk yang tidak politik ya. Walaupun kita belajar akademik di masing-masing ini, kita itu nggak mungkin melepaskan perubahan lingkungan yang ada gitu. Situasi politik, situasi masyarakat yang sudah berubah, ketika demokrasi sudah dianggap sudah melencengnya jauh, maka suara kampus itu nggak bisa dibendung. Pasti akan muncul kan gitu. Karena ada komunitas-komunitas akademik yang tiap hari itu resah
Meskipun rektoratnya bukan rektoratnya yang bersuara gitu ya. Iya. Atau perwakilan otoritas kampusnya yang bersuara gitu. Iya gitu. Dan kalau tadi saya bilang dosen, guru besar itu kan punya kebebasan mimbar dan kebebasan akademik dan mimbar akademik itu dijamin undang-undang di Undang-Undang Dikti ya tahun 2012. Nah, saya kira itu juga bagian dari tugas moral dan tugas kewajiban pendidik. Makanya beberapa kali kan kalau kita lihat tidak hanya Prof. Kuncoro, yang lain juga ngomongnya sama kan, bahwa itu kewajiban. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan ya kampus melangkah terlalu jauh gitu ya, jangan masuk ke isu elektoral. Loh gimana? Kita itu didirikan bersamaan dengan cita-cita mendirikan republik, termasuk UGM sendiri ketika didirikan ya. Itu seiring dengan perjalanan republik kita yang waktu itu ibu kota ada di Jogja. Jadi tidak mungkin kami itu misalnya diam gitu, nggak mungkin. Nah tetapi kan kita juga paham ada teman-teman yang ada di kekuasaan ya kan, yang pasti akan kemudian berjalan dengan narasi yang sudah ada di relnya. Ya, Kekuasaan di mana nih? ya, di istana. Di istana kan gitu. Nah Ya kemudian sebut saja Mensesnek. ya seperti itu kan gitu. Tapi Ya, masih kawan kan? Masih kawan dalam UGM. iya pasti, kalau itu pasti kan Penting. gitu. Itu paling gitu. penting. Iya. Nah, tetapi kan gini, memang juga berbeda ya ketika orang dalam kekuasaan, istana misalnya, dengan orang di luar kekuasaan kan pasti paradigmanya, cara pikirnya beda. Ya misalnya contoh gini ya, kalau misalnya kita di luar kekuasaan, itu kan kita menganggap demokrasi itu jantungnya peradaban, ya kan? Bahwa bukan hanya itu, demokrasi itu bukan dipahami hanya sekedar mendengarkan, tidak, tapi juga memproses informasi dan mengakomodasi dan mendiskusikan. Itu contoh. Ya demokrasi itu Dan mengoreksi. ya mengoreksi juga. Demokrasi itu artinya apa? Publik dikasih kesempatan untuk memformulasikan kebijakan secara demokratis, bukan kehendak elit saja kan gitu. Itu contoh ya. Tapi orang-orang di kekuasaan kan seringkali berpikirnya beda. Di sana misalnya ya, kalau saya sebut misalnya logikanya gitu, kan kita misalnya butuh bicara misalnya melakukan kebijakan tertentu dengan regulasi dan butuh kecepatan waktu karena kita berlari dengan waktu. Makanya kan narasi-narasi yang muncul itu kan kita jangan jadi negara yang terjebak di middle income trap. Kita hanya punya waktu sekitar 13 tahun supaya kita Giant leap. gitu. Kota besar. Bahkan kemudian kan jangan-jangan gitu ya, termasuk proyek pemilu itu kemudian tanpa sadar ini dipahami atau dibayangkan sebagai proyek strategis nasional kan gitu. Sudah. Dianggap sebagai proyek Nah, kan gitu kan. Katanya proyek strategi nasional itu satu Iya, putaran gitu. iya kan katanya begitu kan gitu. Nah ini yang tadi saya sebutkan cara pandang yang berbeda ya dalam memahami demokrasi itu sendiri gitu loh. Nah ini komunitas epistemik kita mau ikut yang mana kan gitu. Kalau kita mau bersetia bahwa demokrasi adalah hal yang harus kita junjung tinggi, norma dan nilai dan seterusnya, ya tentu jangan disederhanakan sebagai proyek strategis nasional kan gitu. Oke, artinya kalau menurut Bung Nyarwi bahwa gelombang-gelombang seruan, kritik terhadap otoritas kekuasaan dari ini akan terus seperti bola salju. Bergerak. Tidak hanya UGM maksudnya. Tidak hanya Jadi UGM. kita sudah mulai bicara Misalnya, soal nasional nih. mereka menilai tidak ada perbaikan misalnya dalam konteks demokrasi yang tadi Bung Nyarwi sampaikan. Ya kalau tidak ada interaksi, tidak ada mengakomodasi harapan dan gagasan, saya kira itu akan terus bergulir. Kan buktinya itu kan nggak ada koordinasi juga. Jadi ketika para guru besar UGM menyampaikan, yang lain juga muncul kan. Karena publikasi kan. Publikasi dan yang lain merasa terpanggil. Ini kan bahasa merasa terpanggil, walaupun ada tandingannya juga. Asosiasi alumni dan komunitas. Tapi bukan akademik karena yang baru kemudian- tersuarakan sekarang karena ada tekanan-tekanan dari pihak lain kan, Mas? Tekanan dari mana? Kalau saya lihat itu ya jujur saja ya, para akademisi, ini pengalaman saya di UGM ya, itu punya mental yang orang nggak takut tekanan. Bahkan istilahnya banyak orang yang bekerja itu sebagai sebuah passion, bukan karena murni takut pekerjaan hilang atau apa, tidak. Pengabdian gitu ya. Ya, dia melihat bahwa itu profesi yang memang sesuai dengan nurani dan nalurinya gitu ya. Nah, termasuk di dunia akademik saya kira begitu sama. Banyak para profesor, apalagi itu beliau itu ya kayak Profesor Kuncoro dan senior-senior itu generasi tua yang ketika dia mengajar merintis itu banyak fasilitas yang sangat minim. Itu pun masih setia dengan pekerjaannya sampai hari ini kan gitu, bayangkan. Kan gitu. Nah, ini yang saya lihat saya kira tidak ada ketakutan sama sekali. Sehingga seandainya pun ada intervensi itu nggak ada gunanya juga gitu loh. Karena nggak bakalan punya efek gitu. Dan itu akan mencederai pihak-pihak yang mengintervensi malah. Merusak kredibilitas dan keyakinan saya. Seandainya ada sekelompok misalnya dari kekuasaan yang melakukan itu, saya kira mereka akan pertimbangkan sangat serius ya. Artinya risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan peluang atau manfaatnya yang bisa didapatkan. Kan gitu. Karena itu akan dicatat dalam sejarah. Tapi sebetulnya Presiden Jokowi sendiri pihak yang dituju oleh paling tidak di seruan guru besar UGM kan sudah bilang, ya itu hak demokrasi.
Nah, balik lagi kita memahami demokrasi itu apakah sekedar mendengarkan orang mengekspresikan atau juga kita bisa memahami dan merasakan dan bahkan mengakomodasi ya dari pendapat-pendapat itu. Makanya kalau kita simak dari yang statement sampaikan saya karena saya di sini terkait dengan UGM ya. Profesor Kuncoro misalnya itu kan yang diminta bukan mendengarkan tapi merasakan dan menyelami ya, istilahnya merasakan dirasakan gitu. Suara petisi itu namanya voice itu bukan sekedar didengarkan tapi dirasakan kan gitu. Itu kan voice. Ya, jadi terartikulasi lewat perasaan. Gitu. Ya kan gitu. Kira-kira kalau dengan logika misalnya contoh hukum dan seterusnya itu kan ya memang tidak ada dilanggar kan gitu. Tetapi kan kita tahu ada cacat etik misalnya atau pelanggaran etika ketika proses di MMK itu ya. Kemudian kemarin KPU juga ya, DKPP muncul itu sanksi etik ke ketua KPU misalnya. Nah hal seperti ini kan nggak bisa pakai logika hukum saja, tapi kita bisa merasakan gitu loh. Sebenarnya kita pencederaan demokrasi itu sudah terjadi apa belum kan gitu. Kalau sudah ya harusnya bagaimana, kalau belum ya coba aja dilihat apa kira-kira yang dirasakan banyak orang kan tapi gitu. kalau kepantasan ya aku jadi bertanya-tanya karena ini sesuatu yang bangun dari rasa yang menumpuk tadi gitu kan eskalasinya. Responnya kemudian seperti apa yang diharapkan dari para guru besar, dari tidak hanya dari UGM pastinya. Respon seperti apa yang harus pakai rasa juga gitu. Ya, saya kira gini, kekhawatiran dari itu kan beberapa kali disampaikan juga ya dari para guru besar, kekhawatiran soal manipulasi. Manipulasi itu kan banyak bentuknya. Dalam pemilu konteksnya. Dalam pemilu ya. Sebenarnya manipulasi suara rakyat juga bisa terjadi gitu. Bukan dalam arti kecurangan di TPS tidak. Tapi kan opini-opini yang penuh rekayasa misalnya. Kemudian menggiring pada ini. Atau dalam bahkan lebih ekstrim lagi tekanan-tekanan ke aparat. Yang kemudian dari aparat yang kemudian memobilisasi pengerahan untuk memenangkan pasangan tertentu misalnya begitu. Nah ini kan cara-cara yang benar-benar mencederai demokrasi kan gitu. Nah kalau itu terjadi gitu. Nah itu yang saya kira sangat membahayakan gitu. Kasarnya gini, logikanya begini ya. Kalau misalnya nanya ya, tadi kan dikatakan di awal saya pakai patokan yang disampaikan petisi dari Prof Kuncoro dan kawan-kawan senior-senior itu. Mereka kan sayang Jokowi juga sebagai alumni ya. Dan juga sayang kepada yang lain juga, di sana banyak alumni juga. Seandainya ini contoh saja, seandainya Jokowi itu menang satu putaran, Prabowo Gibran yang anaknya Pak Presiden Jokowi itu menang satu putaran, gitu ya. Itu pun sebenarnya tidak ada masalah as long as atau sejauh bahwa itu dijalankan dengan mekanisme demokratis. Etikanya tidak dilanggar. Betul. Nah, problemnya adalah ada potensi karena dia ada dalam kekuasaan kan. Kan gitu. Presiden kan pemimpin tertinggi ya, TNI, Polri dan seterusnya, kepala daerah dan seterusnya. Apalagi kepala daerahnya kalau nggak salah sekitar berapa itu? 40 yang provinsi. Iya, 40 daerah kira-kira. Iya, 40 daerah itu tunjuk langsung dan lama kan gitu. Nah, itu kan ada potensi-potensi, artinya potensi itu bisa sangat mungkin terjadi gitu loh. Makanya seruannya ini sebenarnya kepada semuanya, tapi yang paling mendasar itu paling dekat istilahnya, paling mengena itu ke yang ada di kekuasaan ya, termasuk Presiden Jokowi dan para menteri dan seterusnya. Karena para profesor ini melihat, guru besar ini melihat potensi abuse of power-nya itu sangat tinggi sekali. Sehingga mereka harus turun gunung untuk menyuarakan itu. Ya karena pertama kan jelas ya, tadi ada cacat etik tadi. Yang itu kalau kita baca dari beberapa laporan teman-teman jurnalis, misalnya kayak Tempo, itu kan ada cerita itu kan gitu. Nah berikutnya juga misalnya secara struktural itu ada di kekuasaan dan potensial menggunakan jalur kekuasaan. Nah belum lagi kalau kita lihat misalnya anaknya Pak Presiden dengan Presiden ini kan pasti hubungan darah gitu ya. Seperti itu gitu. Dan sejarah Republik itu belum pernah ada kan. Presiden yang sedang berkuasa, anaknya sedang maju sebagai berarti ini bagus dong, mengukir sejarah. Mengukir sejarah berarti bagus. Ya sejarah yang kayak apa dulu kan gitu. Nah ini yang kalau sejarah yang bagusnya itu kita sangat bangga. Kemudian kalau sejarah ini menjadi cemuan banyak orang, kita juga sayang banget ke Pak Jokowi sehingga ini juga harus kita bantu untuk tetap selalu baik gitu. Secara psikologis UGM sebagai alma maternya Presiden punya tanggung jawab moral dan nggak terima lah kalau kemudian Pak Jokowi jadi bahan olok-olokan. Oh iya dong. Kan sebelumnya prestasinya juga diakui infrastruktur misalnya. Karena sayang jangan sampai. Semangatnya bagus. Hanya kan pertanyaan tadi Nitya itu yang kira-kira praktisnya bahasa gampang itu harus bagaimana? Sampai kapan Presiden harus berhenti atau hanya menghimbau? Sebab kalau cuma dibilang berhenti, oke, saya akan berhenti setelah 14 Februari. Kan nggak ada gunanya juga. Iya, karena kalau misalnya kita melihat responnya dari, ya itu kan adalah hak demokrasi. Ada berapa banyak kritikan yang kemudian direspon sekedar dengan itu adalah hak demokrasi gitu. Ya, tapi tidak dengan perubahan perilaku cara politik yang berbeda gitu. Ya ini kan balik lagi terkait dengan pilihan-pilihan mengelola kekuasaan sama karakter yang ditunjukkan dalam mengelola kekuasaan. Sebenarnya itu
salah satu hal yang terkait dengan kekuasaan itu sebenarnya paling menonjolkan karakter, Mas Yogi, Nitya, Gus Takim. Nah, ketika orang, makanya kan beberapa kali itu jadi dikutip ya pernyataan Abraham Lincoln itu. Salah satunya misalnya kita bisa simak waktu John Bercow itu mantan Speaker Parlemen UK, kemudian welcoming speech ke Obama itu kan dia mengutip statementnya Abraham Lincoln kan, if you want to test the man character di masa itu karena bukan bias gender, the man character, give him power. Ketika kita pengen mengetes karakter seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Nah, sekarang kita lihat ketika diberi kekuasaan kayak apa penggunaan kekuasaan. Apakah digunakan pada on the track, membangun bangsa, kemajuan dan seterusnya. Sudah dilakukan Pak Jokowi. Ya, tapi kan ada orang nanya juga, atau justru untuk mengawal kelanjutan dinasti. Nah, itu kan bisa aja orang nanya gitu kan. Jadi concernnya adalah final battle nih, maksudnya pertarungan terakhir karena di ujung supaya tidak cacat di ujung, atau justru malah lebih besar kekhawatiran jangan sampai ini membuka pintu baru yang jauh lebih tidak terbayangkan lah kira-kira gitu. Ya, itu kan cukup mengkhawatirkan kalau misalnya Indonesia ini kita sudah 25 tahun berdemokrasi gitu ya. Kita 25 tahun lalu kita capek-capek ya mengoreksi dari rezim otoriter ke sistem demokrasi, balik lagi muncul wajah baru. Ya, memang seakan-akan demokratis mekanismenya. Tapi kan sistem demokrasinya tidak ada, karena apa? Cenderung otokratik gitu loh. Karena siapapun di kekuasaan tuh ada peluang merekayasa gitu untuk kemudian menciptakan sistem yang sebenarnya otoriter gitu loh. Kira-kira gitu. Nah, itu yang berbahaya. Nah, kita juga perlu catat Nitya ya, Gus Takim. Ini kan Pak Jokowi ini kan pemimpin dari rakyat, pemimpin populis. Nah, ada memang kecenderungan di berbagai belahan dunia di mana pemimpin populis ketika berkuasa itu di ujung atau di puncak kekuasaannya itu otokratismenya itu cenderung muncul. Memang ada gejala itu. Ya ada di beberapa negara di Eropa Timur misalnya seperti itu gitu. Ya sekarang gini, ya Putin juga sama. Putin kan cukup populis juga ya. Bahkan kalau kita ngomong Xi Jinping juga populis juga. Ya, tetapi kemudian Narendra Modi juga populis juga. Tapi kemudian cenderungnya karena punya gagasan yang menurut versi dia itu luar biasa. Itu kemudian dia nggak rela digantikan gitu ya. Ya, makanya Putin kan beberapa kali dia pernah jadi perdana menteri, balik lagi jadi presiden, itu cara memperpanjang kekuasaan. Jadi kalau kita mau bilang kita belajar cara ini referensinya dari 3 nama besar yang Anda sampaikan gitu. Enggak, saya tidak mau mengatakan itu. Tapi contohnya yang canggih memperpanjang periode-periode itu Putin, Mas. Dan itu berhasil gitu loh. Kan kira-kira sama. Kalau dilihat gelagatnya dari awal, mulai dari menarasikan 3 periode, kemudian perpanjangan masa jabatan dengan dalih ada COVID. Kemudian terakhir ya dipaksa masuklah anaknya yang banyak orang menyebut 2,5. Kok Mas Yogi bilangnya dipaksa sih? Loh kan dipaksa 2,5. Ya, tapi untuk ukuran itu belum berhasil. Belum. Belum berhasil. Masih berhasil Putin kalau itu. Termasuk Xi Jinping udah berhasil. Kan dia ini jangan sampai berhasil, makanya kemudian kan kalau nggak salah Pak Jokowi itu kan mengatakan bahwa dari mulai saya cawe-cawe itu kan dasarnya adalah ingin mengatakan bahwa tidak mau kehilangan momentum sampai dengan tahun 2029 saya lupa. Iya, 13 tahun mendatang. Ya, 13 mendatang yang disebut sebagai lompatan besar. Iya. Kalau kita ingin. Nah, di situ kemudian banyak orang termasuk saya mengira kira-kira ini Pak Jokowi nggak percaya ke orang lain, dan siapapun penggantinya itu harus betul-betul dari rahimnya dia, dari tangan dia. Bahwa kemudian itu menterinya dan sebagainya nggak ada isu, tapi jadi persoalan adalah ketika keluarganya. Ya. Itu demi bangsa atau demi keluarga? Pertanyaan bagus. Karena kalau semangat sepatu bro. Yang sebelah kanan sama sebelah kiri beda. Enggak, kalau misalnya tadi bahasanya Nitya ya, demi bangsa, demi negara, atau demi apa kan gitu. Kalau bicara populisme yang masih murni, maka dia akan demi rakyat, demi bangsa dan seterusnya. Dan pemimpin populis itu memang narasinya akan seperti itu dan dia punya konsistensi karena populisme lahir untuk ke sana. Jokowi sebagai bentuk populisme juga. Populisme kan? Iya. Tetapi problemnya adalah ketika populisme ini berkelindan dengan kepentingan dinasti politik keluarga. Nah ini yang kemudian ada unsur mencederai demokrasi secara rasa demokrasi loh ya. Itu pernah ada diskusi dan mengatakan itu kan persepsi. Sebetulnya kan Pak Jokowi itu kan mengatakan yang paling utama adalah demi rakyat, bahwa kemudian harus melalui anaknya itu kan kemudian cara itu kan sebagai bentuk tanggung jawab. Jokowi sebagai pemimpin rakyat. Karena itu tanggung jawab besar pemimpin rakyat. Sehingga biar keluarga saya bertanggung jawab menempatkan resikonya. Ya, tapi kan balik lagi kalau kita bicara demokrasi itu kan
kemudian kita percaya pada sistem. Sistem salah satunya ya sistem tata negaraan, termasuk sistem pemilu, sistem partai politik juga. Konstitusi menegaskan kan harus melalui partai politik, misalnya capres-capres diusung partai politik. Harus ada syarat diatur di undang-undang pemilu. Kemudian muncul kan soal pencederaan itu, etik dan sebagainya dalam proses pencawapresan Gibran. Dan sekarang kemarin Ketua KPU dinilai cacat etik karena soal menerima itu. Itu contoh. Tidak cermat. Tidak cermat dan seterusnya itu. Nah, makanya itu tadi saya katakan kita sama-sama memahami demokrasi ini. Demokrasi dalam artian apa? Ya, apakah nilai dari demokrasi, kesetaraan dan seterusnya untuk tujuan misalnya membangun bangsa yang lebih baik, ya, generasi emas dan seterusnya, atau gitu ada hal-hal lain. Kita memahami demokrasi itu hanya berhenti di demokrasi elektoral, pemilu saja. Itu pun kita reduksi lagi, pemilu sebagai bagian proyek strategis nasional. Turun lagi kan udah, gitu loh. Karena apa? Ya kan gitu. Karena kan proyek strategis nasional. Ya kan gitu. Karena apa? Karena kalau kita turun terus begitu kan ini luar biasa tereduksi. Nah, saya contohkan Mas Yogi, Mbak Ditya, Gus Takim. Kita ini kan belum sepenuhnya demokratis, banyak yang sudah ngomong kan ketika kebijakan-kebijakan strategis nasional atau apapun itu dirumuskan, prosesnya diragukan, proses demokrasinya. Banyak lah yang ngomong misalnya undang-undang cipta kerja gitu ya, KPK ketika di ini revisi undang-undang KPK gitu. Belum lagi kalau kita banyak lagi misalnya melihat sejauh mana ada yang paling baru. Apa tuh? Revisi undang-undang desa. Itu ini juga baru nih lagi banyak yang bahkan undang-undang yang DKI di mana gubernur tidak juga misalnya tidak dipilih misalnya seperti itu banyak sekali. Nah, parlemen kita yang sebenarnya itu menjadi pilar check balances gitu untuk demokrasi kita kan melempem, tidak ada gaungnya dan suaranya. Maka suara-suara kayak dari guru besar itu salah satu kanalisasi yang itu muncul kan gitu. Karena parlemennya Parlemen jalanan. Ya, nggak ada bisa diandalkan gitu. Mestinya kita sistem itu suaranya itu muncul. Nah, ketua-ketua umum partai otonominya diragukan. Dari situ saya mau masuk ketika situasi begini. Kemunculan guru besar UGM menyerukan keprihatinan yang dituju adalah Pak Jokowi misalnya. Itu melegakan kita. Tapi kemudian bergulir bergerak kan. Sampai dalam hitungan hari itu kurang 3 hari sudah 50 kampus. Ya kan, dan kemudian akan terus bergerak. Expose media juga cukup tinggi. Sebagai pakar ilmu komunikasi politik melihat sementara situasi yang bersamaan Pak Jokowi ini sangat percaya diri karena tameng dia adalah approval ratingnya masih tinggi. Nah, gitu loh. Sehingga yang harusnya kampus dekat dan jadinya masyarakat itu sekarang jadi begini. Kata rakyat, ngopo itu? Ngapain orang guru besar ngomong-ngomong? Dan itu kan gimana Anda membelah itu? Karena ini persoalan bangsa loh. Lagi ini bukan persoalan seorang alumni dengan kampusnya, tapi soal bangsa. Ya, ini balik ke konsep tadi. Kelemahan dari demokrasi itu kan tyranny of majority sebenarnya. Mayoriti itu siapa ya? Elit yang terpilih, termasuk ini. Jadi suara-suara dan kecerdasan itu kan muncul di kalangan elit, termasuk power itu hanya di segelintir elit. Makanya demokrasi itu kan wujudnya hanya poliarki kata Robert Dahl ya. Karena sebenarnya kalau demokrasi yang sebenarnya itu itu mustahil. Karena apa? Karena tetap yang memutuskan ya elit, yang punya suara bisa mengartikulasikan elit. Masyarakat biasa nggak bisa. Kita harus lihat data survei, kita kan ngomong rating. Itu data yang didesain oleh elit untuk memotret suara publik. Itu data sifatnya yang didesain oleh elit dong. Survei itu kan juga kita mendesain pertanyaan juga. Bahkan pakai skala loh Mas. Sekarang gini saya tanya, approval rating skalanya berapa? Itu rata-rata kan pakai 1,5. 1,4 ya, dari tidak puas ini. Coba kita pakai skala 1,5, hasilnya akan lain. Karena ada yang tengah tadi. Skala pengukuran. Iya dong, kan gitu. Saya beberapa kali juga pernah bikin simulasi kayak gitu. Tapi kalau kalimat desain itu kan ada tujuan tertentu Anda dong. mengatakan bahwa dalam konteks kekuasaan, dalam konteks elit yang namanya angka popularitas dan sebagainya atau approval rating itu bagian yang sangat mungkin dimanipulasi dan dikelola. Bukan dimanipulasi, tapi desain untuk memotret suara publik. Itu tetap ada istilahnya. Didesain untuk betul, termasuk tadi yang paling menonjol scoring tadi pakai 1,5 atau 1,4. Kalau itu kan 1,4 rata-rata. Kan gitu. Makanya kalau 1,5 yang tengah kan pasti ada yang gede. Kalau Nitya dulu BS. benar salah atau enggak mencocokkan. Iya. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mas Yogi. Oke, balik lagi ke pertanyaan Mas Yogi. Nah, itu menempatkan elit betul masyarakat suaranya itu kan kita potret masyarakat dalam posisi sebagai pasif ya. Sementara yang tadi itu segelintir elit termasuk kampus menyuarakan itu memang suara kaum terdidik elit. Dan kalau kita bicara kaum terdidik,
Ya kalau tidak ada kaum terdidik, Mas Yogi, Republik ini nggak ada, Mas. Dan itu hanya segelintir orang. Bahkan kalau boleh, misalnya saya kontakkan hari ini, sekarang era sosmed ya, Soekarno deklarasi proklamasi, ya kan? Mungkin kalau di zaman sekarang itu ngapain itu anak ngekos di Menteng ngomong itu kan? Mungkin ada yang bully itu. Bahkan nggak seperti seglori sekarang ini sebagai bawa proklamator. Belum dicap kaum privilege gitu ya? Iya kan gitu, kan gitu. Orang punya logika sesuai dengan zamannya masing-masing. Iya, nah maksud saya tanggung jawab. Jadi gini, jangan dilihat suara-suara yang tadi itu dengan kuantitatif. Nggak bakalan ketemu, kan gitu. Harus dilihat substansinya. Kenapa? Ini suara elit, jangan disamakan dengan orang yang suara biasa gitu loh. Nah tadi apakah itu benar-benar representasi suara rakyat? Begini, para elit itu kan memikirkan rakyat itu, termasuk para intelektual itu kan udah lama, Mas. Dan mereka sejak menjadi intelektual, bahkan ibaratnya bekerja sebagai intelektual, itu mereka punya tanggung jawab moral di dalam hatinya, punya komitmen dan integritas menjaga dirinya, gitu loh. Jadi yang ditakutkan para intelektual kan satu, Mas, yang pernah ditulis Hari J. Benda itu, pengkhianatan kaum intelektual. Ketika intelektual gitu ya tidak lagi justru memikirkan kehilangan sensitivitas. Sensitivitas tidak memikirkan kepentingan kolektif, tapi misalnya mengabdi pada kekuasaan atau mengabdi pada kekuasaan oligarki misalnya, ya itu juga sama-sama gitu. Justru itu kemudian saya kenapa melontar pertanyaan itu, justru yang saya khawatir adalah kalau kita mengacu ke 98 ya, misalnya ketika ada people power gerakan, itu kan berawal dari kesadaran-kesadaran kelompok elit, kelompok intelektual, kelompok menengah, yang kemudian bergulir sampai ke titik rendah, ada istilah reformasi, krisis ekonomi dan sebagainya. Hari ini diksi soal anti demokrasi yang dikerjakan oleh penguasa misalnya, itu kan saya agak khawatir kalau ternyata ya sudah dianggap saja bagian dari formalitas gitu. Lewat yang penting ada negara demokrasi adalah negara di mana ketika ada siapapun orangnya, individu ataupun kelompok, ketika dia mengekspresikan sesuatu diperbolehkan dan tidak dilarang. Kira-kira gitu. Ya, kalau pengertian demokrasi berhenti di situ saya kira ya itu minimalis sekali. Pertanyaannya gini, bagaimana sebuah voice yang merepresentasi suara rakyat itu diakomodasi, bukan sekedar diberikan ruang ekspresi kan gitu. Kalau itu nggak ada komunikasi jadinya kan gitu. Artinya menyuarakan apapun ya itu nanti kami terima aspirasinya kan gitu. Makanya muncul anekdot kan. Ya kami terima tapi nggak diproses kan gitu kan. Kan seringkali itu yang tadi saya katakan. Dijawab oleh presiden yang disebut-sebut oleh guru besar, itu hak demokrasi. Selesai. Kemudian publik punya persepsi nggak diapa-apain sama Pak Jokowi, ternyata enak Indonesia nih, luar biasa. Demokratis gitu. Nah itu yang sebetulnya kita sedang pikirkan bagaimana ini bisa menggerakkan. Kenapa? Karena kan pesan dari hampir semua seruan guru besar di 50 kampus yang setidaknya aku pantau, ya rata-rata satu berkesimpulan bahwa ada praktek-praktek anti demokrasi yang ditukangi oleh presiden. Bahkan beberapa menyebut, kecuali UI UGM nggak nyebut nama presiden. Jokowi nyebut ya? Disebut. Pak Jokowi itu hampir semua mengatakan begitu. Nah, bagaimana ini kemudian berikutnya? Kalau hanya sekedar ini mengisi formalitas dalam periode di mana ada potensi kecurangan dan sebagainya, kemudian bersuara, kemudian direkam oleh media, publik. Jadi maksudnya selesai. Jangan sampai hanya untuk my conscience clear gitu ya, hanya supaya. Ini kan yang paling penting adalah yang namanya gerakan kampus, gerakan intelektual. Atau mungkin karena zaman kali Mas Yogi. Maksudnya tadi saya ngecek-ngecek juga kan salam 4 jari misalnya, kita juga pernah ngobrolin ini ya, Mas Nyarwi ya. Salam 4 jari juga lebih terasa kemudian di kalangan anak-anak yang mungkin tidak menangkap pesannya ketika kalangan elit, sivitas akademik yang kemudian bersuara dengan cara yang berbeda gitu. Kira-kira atau jangan-jangan butuh singkatnya itu kalau compare itu. Jadi sekarang guru besar sudah turun tapi jadinya terlalu lama sementara mahasiswanya nggak ada di jalan ini. Ya itu yang bedakan 98 dengan hari ini. Ketika 98 itu kan munculnya bukan hanya mahasiswa Mas, gerakan civil society. Sekarang civil society kalau kita lihat 5-10 tahun terakhir itu kan absen. Tenggelam. Orang nggak ada yang banyak tertarik lah. Bahkan ya banyak variabel ya, salah satunya banyak yang kemudian jadi tokoh partai gitu ya, berkarir. Itu nggak salah juga kan? Ya nggak salah juga, tapi kemudian yang merepresentasi itu hilang ya. Nah kemudian mahasiswa juga sudah karakternya berbeda. Dan ini juga harus dilihat tren diskurs yang muncul di kampus soal orientasi pendidikan. Ya selama 10 tahun terakhir itu kan tema kewirausahaan, tema merdeka belajar dan lain-lain. Itu kan lebih dominan dibandingkan bicara soal hal yang besar seperti ini. Bahwa butuh kelas menengah yang menyangga demokrasi, butuh kelas menengah yang kuat secara ekonomi, misalnya begitu. Dan itu semua sulit terjadi kalau tidak ada demokratisasi. Apa itu bisa demokratisasi politik, sirkulasi elit misalnya,
misalnya secara demokratis ya, bukan sirkulasi dari keluarga satu ke keluarga lain atau sirkulasi dalam satu keluarga loh ya. Bukan itu. Ya, kalau itu kan guyonannya hilirisasi tadi ya. Misalnya begitu yang kita dengar, katanya hilirisasi itu dari anak ke bapak ke anak, misalnya begitu, itu kan kita dengar juga gitu loh. Nah, tapi sirkulasi juga dalam konteks peluang-peluang kesempatan gitu ya, dalam menyuarakan, berperan dalam politik. Itu satu konteks demokrasi politik. Nah, demokrasi ekonomi juga gitu, Mas. Kita kan banyak dengar dari para ahli ekonomi juga kan. Nah, berapa persen sih yang benar-benar berkuasa secara ekonomi di negeri ini kan gitu. Nah, kelas menengah kita kesadarannya juga nggak sampai ke sana. Coba kita lihat, kelas menengah selama sekian tahun juga terjadi banyak himpitan. Yang kemudian kelas menengah ini berhenti di status sosial dan gaya hidup gitu loh, bukan kesadaran kelas menengah untuk sebagai penyangga republik kita dan penyangga demokrasi kita. Nah, ini yang saya lihat hari ini gitu ya, itu susah, sehingga apa? Ketika suara guru besar ini berkembang, muncul pilar penopangnya nggak ada. Nah, pertanyaannya menengah ke atas atau menengah ke bawah? Ya, atau menengah-menengah banget. Nah, kalau itu nggak ada, Mas Yogi, balik lagi, suara itu hanya menjadi suara-suara di angkasa saja. Ini poin yang ya. tadi Jadi noise. saya mau bertanya, kenapa? Karena dalam konteks komunikasi politik sejauh yang saya tahu kan, ketika pesan itu disampaikan kepada khalayak luas, inti yang ingin dilihat ya bukan sekedar dipahami, tapi kemudian direspon, dan kemudian ada perubahan perilaku secara kolektif kan itu. Nah, ini kan hampir oke lah kita didukung oleh. Pertanyaannya gini, Mas, harus lebih maju. Meskipun Bung Nyarwi ini belum guru besar, masih calon guru besar gitu ya. Kita harus tes dari sisi kita harus cek dulu. Katakan misalnya seruan-seruan dari para guru besar ini tak direspon sesuai dengan harapan mereka, misalnya para guru besar itu misalnya, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangsa ini? Ya, saya kira pertama ya jelas tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang diminta itu, garansi itu dulu. Itu kan harapan. Iya. Maksudnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya misalnya contoh tadi, itu kan berapa kali perlu bikin seruan jilid 1, seruan jilid 2, seruan jilid 3. Atau meningkatkan dosis misalnya, dosisnya itu seperti apa kira-kira? Ya begini, kalau kemampuan meningkatkan dosis ini kan bukan gerakan terencana dan gerakan yang ini spontan, panggilan hati. Tapi itu kita tidak bisa memprediksi ya. Artinya kalau sekarang pada tensi yang seperti itu ya lihat ininya apakah nanti bentuknya, misalnya contoh kan ini mendekati pemilu, muncul protes voting misalnya tapi kalau itu mungkin jumlahnya nggak banyak. Tetapi kalau mampu diorganisir bisa aja, itu mengejutkan. Misalnya paling nggak yang bisa terkejut itu 02. Kalau yang 01, 03 mungkin sudah banyak prediksi, mereka tidak terlalu terkejut. Karena punya keyakinan misalnya 01 targetnya 35%, misalnya begitu. Kalau dapat kan berarti nggak terkejut kan gitu. 03 misalnya. Tapi kalau 02 banyak data survei terakhir bilang 50, sekian, tiba-tiba anjlok, nah itu kan terkejut kan gitu. Dan itu Anda boleh mengatakan bisa jadi itu dampak dari gerakan moral itu. Iya, bisa jadi. Kemudian dia mengeksekusi dan mengekspresikan pemahamannya soal pesan-pesan guru besar itu di TPS gitu kira-kira. Ya, kalau itu mampu menjadi obrolan warung kopi, Mas. Artinya menengah bawah, menurunkannya ini. Nah, kita nggak ada pilar penyangga juga. Tapi saya kira begini, di beberapa kampanye-kampanye terutama yang paling banyak keras itu di kubu 01 ya. Itu kan soal kesetaraan, soal privilege. Ya, anak muda kalau bukan misalnya contoh anak presiden ya beda privilege-nya, contohnya begitulah. Itu sering kan disuarakan 01. Ya, kordal dan modal kan gitu. Nah, ini yang mungkin bisa jadi itu merugikan 02 kan kalau itu kan gitu. Nah, apalagi misalnya muncul suran-suran lebih konkret, gerakan ini, gerakan itu dan seterusnya untuk pemilu ya. Nah, itu bisa aja gitu loh. Tapi balik lagi, guru besar ini saya kira tidak akan masuk ke bicara elektoral. Iya gitu loh. Yang disuarakan tetap concern di isu itu. I know maksudku guru besar nggak akan bicara sampai pada level yang kata-kata I know-nya ini pragmatis gitu ya. Cuman maksudku ini kan orang-orang yang punya tanggung jawab moral besar sebagai kaum terdidik misalnya, yang mereka harus menjaga demokrasi di negeri ini gitu loh. Nah, mereka sudah melakukan misalnya satu gerakan seruan moral misalnya, entah petisi, entah seruan atau apapun lah namanya itu. Nah, sementara itu disikapi dingin misalnya, sama yang dikritik ya itu kan hak demokrasi. Tapi udah setelah itu nggak ada apa-apa gitu loh. Semuanya tetap berjalan sesuai dengan skenario awal. Ya. Nah, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan untuk mengeskalasi gerakan ini gitu loh?
sebenarnya para guru besar ya nggak bisa melakukan apapun yang lebih dari itu. Atau boleh nggak aku tambah pertanyaannya, ada nggak keinginan untuk kemudian mengekskalasi ini supaya dampaknya ya sampai ke aksi tadi? Ada nggak keinginan di kalangan? Ya beliau-beliau pasti punya dan semua teman-teman Civitas Akademi punya soal itu. Ya kenapa? Karena tugas kita menyuarakan sampai selantang mungkin kan gitu. Nah masalahnya kan begini ya, misalnya Mbak Nitya tuh ya lagi kena gangguan telinga, butuh dokter THT, tapi saya tidak tahu kan gitu. Kemudian saya teriak-teriak depan Mbak Nitya, dan Mbak Nitya nggak dengar walaupun saya teriak keras-keras. Karena dokter THT yang lebih bagus belum ketemu gitu misalnya. Ya kan, jadi maksudnya belum sempat berobat gitu ya? Iya, saya kan nggak bisa gitu loh. Yang saya lakukan tetap berteriak terus di depan Mbak. Jadi maksudnya yang butuh dokter THT siapa maksudnya? Itu contoh gitu loh. Jadi apa namanya? Aku takutnya Mas Nyarwi jawab saya. Belum. Selama ini. Yang jelas yang diteriakin gitu loh. Tapi bukankah karena dalam konteks ini yang diteriakin oleh petisi-petisi kan? Yang diteriakin oleh petisi itu yang butuh dokter THT gitu. Ya kira-kira begitu. Selama tidak mengubah, selama tidak mengubah kan. Iya. Tapi ini ngomongin ekspektasi kan ya Mas Yogi ya, Gus ya, Mas Nyarwi. Kalau kita ngomongin ekspektasi, ketika ini datang dari kaum intelektual gitu kan, dari kaum kemudian yang kita sudah melewati beberapa proses yang tidak sekali dua kali dalam demokrasi. Kalau teriak ternyata jangan-jangan spekulasi nih, emang orang ini belum ke dokter THT, mungkin harus dengan cara lain, dengan cara menulis misalnya, begitu. Itu ada nggak kemudian keinginan gerakan kebutuhan untuk arah ingin bertemu audiensi? Lagi-lagi kita kan pengennya kan berefek ya. Begini, dalam konteks komunikasi itu kan memang banyak cara. Kita ngomong langsung, ya. Kemudian dituliskan, ya. Pertanyaannya, kalau misalnya itu ditulis tapi nggak dibaca. Ya bisa aja. Ternyata perlu ke dokter yang lain. Berarti juga. Selain dokter THT juga dokter mata. Iya bisa jadi. Kayak saya ini kan. Dua. Ada dua dokter. Jadi kebutuhannya. Ini kita ngomongin apa ini? Makanya. Ini kan persoalan bagaimana direspon. Kan kita tuh ini kan. Ini kita tuh nanya ke seorang Nyarwi Ahmad PhD, bagian dari ya kan keprihatinan guru besar dan Civitas Akademika UGM yang tadi sudah menjelaskan bahwa ini adalah panggilan dan kewajiban moral dari para akademisi. Iya, ini penting ini. Gus Takim ingin bertanya, terus kalau nggak direspon cuma dijawab itu hak demokrasi. Itu kan kayak Anda sakit flu ya? Angkat kayaknya gitu doang. Sepertinya iya. Sepertinya iya. Tapi ya udah. Setelah itu atau ujung-ujungnya cepat sembuh ya. Tadi saya sama Nitya ingin melihat ini ke depan gimana ya dalam konteks komunikasi politik. Berkaca dari 98 diawali dari gerakan kelas menengah, kampus dan sebagainya itu bisa turun cepat. Jangan-jangan isunya mungkin jelas berbeda. Tapi itu yang tadi jangan-jangan memang tantangannya adalah isu soal demokratisasi ini elit banget. Atau masyarakat, saya masih bisa beli nasi goreng gitu. Iya. Nah itu kan, bagaimana ini tugas makanya kampus itu, kemudian? Iya betul, makanya itu beberapa kali kalau kita dengar ya Profesor Kuncoro itu kan menyatakan juga, loh kalau itu misalnya masyarakat dianggap miskin atau apa, kan solusinya bukan bantuan sosial kan gitu. Apalagi dia bilang bahwa misalnya kondisi harga beras naik itu kok seperti dalam situasi yang sama nih sehingga ini dikasih bansos dan seterusnya kan gitu. Jangan-jangan kira-kira ada skenario atau apapun kira-kira gitu. Skenario apa nih? Ya misalnya ketika orang butuh orang lagi harga naik kan butuh dibantu kan gitu. Kira-kira gitu. Nah, ini yang padahal yang lebih substansi itu bukan di debat kemarin kan muncul tuh yang disampaikan ku 01 kan. Bukan bantuan sosial, Mas Ganjar juga menyampaikan 03. Tapi kesejahteraan. Jadi untuk kesejahteraan bukan bansos gitu loh. Nah, kira-kira maksudnya apa sih? Tugas negara kan mensejahterakan kan. Berarti kan mengangkat kelas sosialnya kan gitu. Bukan kemudian hanya berhenti mereka di ini kan kelas gitu. Kelas sosial itu dari mulai the way thinkingnya. Ya semuanya pendidikan, kelas pekerjaan dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau kita refleksikan gitu ya, ini cobalah kita periksa misalnya data-data PDB ya. Katanya pertumbuhan kita kan sekitar hampir 5%. Tapi yang nyumbang dari sektor apa? Kalau sektor tambang ini yang bisa masuk di sana siapa kan gitu. Masyarakat biasa bagaimana kan gitu. Nah, padahal mayoritas masyarakat kita kan masih jauh sekali kan gitu. Nah, makanya itu tadi membangun demokratisasi ekonomi dan seterusnya itu penting selain politik. Nah, kalau politiknya saja dianggap tidak demokratis, kapan ada peluang kan untuk menata demokratisasi ekonomi lebih jauh lagi kan gitu. Apalagi kalau demokrasi direduksi hanya sekedar pemilu. Apalagi kalau pemilu demokrasinya direduksi lagi sebagai demokrasi bagian proyek strategis nasional. Ya, misalnya begitu. Nah, ini yang tadi dibilang satu putaran tadi. Nah, ini kan jauh sekali, makin jauh. Nah, suara-suara para guru besar saya kira mengingatkan itu.
Kalau selama bahwa diharapkan ya tidak ada kecurangan, potensi mobilisasi itu masih ini, nah itu masih oke. Sebagai sesama alumnus UGM, kalau Anda jadi Pak Jokowi, diserukan sekian banyak pesan dari 50 kampus lebih, apa kira-kira merespon? Tapi jangan dijawab sama ya, jangan jawab sama hak demokratis. Ya. Apa kira-kira? Kalau jawab sama ya, saya nggak mau tanyakan ke seorang calon guru besar gitu. Bisa gagal berarti. Bisa gagal. Tesnya sulit. Udah nggak lulus ini Gus Hakim kayaknya saya udah artinya. Apalagi MBA-nya. Lah iya. Nah, gitu. Apa kira-kira cara merespon supaya oke, saya juga menghormati demokrasi, tapi kemudian saya juga merespon dan saya tunjukkan apakah menerima dialog. Kalau zaman dulu kan dialog gitu kan, ketemu udah menjadi audiensi, atau kemudian menunjukkan. Paling tidak kemarin kan sudah meminta Projo untuk mencabut laporan Butet gitu. Itu kan juga nggak bisa dibantah kalau itu bagian dari demokrasi gitu. Iya, problemnya kan ini soal kultur politik dan kultur komunikasi politik, Mas Yogi. Kalau kita itu kan diajarkan dengan demokrasi kan datang dari budaya Barat, Mas. Ya. Dan dalam demokrasi itu, dalam komunikasi politik juga, itu yang dijadikan patokan orang, itu kan apa yang dikatakan. Makanya Laswell kan mengajarkan kan who says what, siapa mengatakan apa. Nah problemnya, politik itu banyak mayoritas yang terjadi itu kan apa yang tidak dikatakan, Mas. Panggung belakang. Ya, seperti itu, ya. Apa yang tidak dikatakan gitu. Nah, seringkali lagi, lebih repot lagi, terjadi inkonsistensi. Apa yang dikatakan apa yang dilakukan? Iya, apa yang dikatakan adalah berbeda, kan gitu. Nah, itu kalau itu dokter apa itu? Nah, ini kita nggak tahu lagi kalau itu. Enggak, kan ada di psikologi. Bukan di psikologi ada istilah disorder itu lah. Iya, disorder. Oh iya, berarti kan psikolog. Apa itu dokter apa itu? Nggak tahu juga saya nggak ahli itu. Hari ini ngomongnya belok ke kiri, ternyata belok ke kanan. Saya nggak tahu juga itu. Nanti saya tanya teman-teman ahli yang begini. Saya nggak ngerti itu, bukan bidang saya masalahnya. Ini gara-gara dokter nih kita jadi. Ya, jadi nah problemnya adalah satu tentu harus melakukan secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan tadi kata Gus Hakim, dan itu kita banyak hal ya terjadi banyak perubahan di Pak Jokowi dan saya kira iya dong ketika Gibran misalnya itu kan belum baru 2 tahun misalnya, tapi faktanya kan yang logis aja dong gitu. Nah kan gitu, itu contoh hal yang seperti itulah. Nah itu saya kira juga makin menyulitkan juga pihak istana untuk menjelaskan ke Pak Jokowi kan gitu. Nah problemnya adalah guru besar itu tuntutannya kan bukan hanya ini ya mengawal demokrasi ini ya, tapi juga tentu ada unsur konsistensi. Sementara yang terjadi sampai hari ini kan memang konsisten. Ya, konsisten dalam tidak konsistenan. Tapi kan yang terjadi saat ini kan perjalanannya udah begitu jauh gitu loh. Nah, pertanyaannya tentu posisinya sudah agak vis-a-vis ya. Makanya mungkin saya lihat itu yang dikatakan misalnya dari Pak Jokowi apa sampai itu bagian dari strategi komunikasi untuk defensif untuk defensif. Apalagi ini menjelang 2014 14 Februari. Nah, mungkin dugaan saya kalau terjadi dialog diskusi ya nanti setelah 14 kan itu yang tadi saya guyonin itu. Kalau seandainya kan ya seandainya proyek strategis nasional yang ditargetkan misalnya tidak berhasil misalnya di 14 Februari itu gitu ya. Kalau berhasil ya sama sekali. Ya, seperti itu kemungkinannya. Nah, tetapi balik lagi ya. Ini kan menurut saya tetap harus didengarkan ya, bukan hanya dihargai ya atau dikasih respect bahwa itu hak demokrasi, enggak. Menurut saya tetap harus ada diskusi. Nah selama ini yang sering kali saya lihat ya Mas Yogi, Nitya dan Gus Hakim, itu kan bukannya kadang-kadang disuruh ngata juga. Bukannya hari ini yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku politik secara cepat gitu. Yang paling tidak itu ditunjukkan bahwa kembali kepada posisi negarawan, ya kan, tidak lagi mencampuri dengan cara apapun gitu, tidak lagi mempertontonkan di depan publik, di depan timnya dan sebelum tanggal 14 misalnya gitu. Ya, artinya itu kan kira-kira esensi bahasa gampangnya dari guru besar itu kan. Sudahlah Presiden Pak Jokowi, alumnus UGM yang paling tercinta gitu kan, Iya yang betul. dicintai, gitu, tolong
Betul. Pertanyaannya apakah itu akan realistis dilakukan dalam hitungan analisis real? Menurut saya nggak akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Nggak akan dilakukan. Ya karena secara dalam arti politik untuk istilahnya political marketing itu kan tidak menguntungkan tim yang bekerja di 02 yang membutuhkan persepsi publik bahwa Pak Jokowi itu luar biasa ya di belakangnya Prabowo Gibran kan gitu. Jadi dugaan saya itu tidak akan dilakukan, Mas Gibi. Cukup dijawab aja. Ya, tetapi kan sebenarnya, tetapi kan dilemanya adalah pasti itu akan dilakukan setelah Prabowo Gibran menang. Lah itu makanya. Nah, maksud saya itu kira-kira setelah itu. Apakah kemenangan di 14 Februari atau di 26 Juni? Gitu? Iya betul. Tapi balik lagi ya, para guru besar tadi itu kan menginginkan Pak Jokowi itu tampil sebagai negarawan dan memang punya warisan track record sebagai negarawan. Kalau seorang Nyarwi Ahmad sudah mengatakan begitu, ya saya kira nggak mungkin dilakukan oleh seorang Jokowi karena ya satu sisi bicara soal nilai dan moralitas, yang satu sisi bicara soal pragmatisme untuk mencapai tujuannya, itu nggak akan ketemu. Cuma problemnya Mas, seruannya guru besar itu nggak dikasih deadline. Nah, harus pakai tanggal ya. Coba dikasih deadline. Pak Jokowi harus menjadi negarawan sejak gitu. Enggak, problemnya begini, Gus Hakim. Enggak, problemnya begini. Pak Jokowi kan alumni. Kalau ngasih deadline ke mahasiswa, kalau itu saya bisa. Iya. Karena udah lulus ya. Iya dong kan gitu. Kalau mahasiswa misalnya ini nggak ngumpulin UTS nih, deadline-nya ini ya sudah, berarti nilai nggak keluar, Anda nggak lulus kan gitu. Kalau alumni udah susah ya. Susah dong. Lebih ke imbauan ya. Iya. Artinya guru besar itu dan semua sivitas akademika, khususnya di UGM, tidak boleh berharap apapun atas seruannya. Karena tugas dia hanya menyerukan saja. Lah kan yang disampaikan beberapa beliau kayak Profesor Unsa bilang saya ikhlas menyampaikan secara benar-benar nggak ada pamrih. Mau direspon dengan perubahan sikap atau apapun terserah gitu. Karena yang terpenting adalah membuat riak pertama dulu begitu. Ada yang kewajiban moral ada untuk yang menyampaikan. begini bisa dibilang yang pertama kali kampus menyuarakan keprihatinan itu UGM. Satu karena kemudian ada kepentingan itu alumninya dengan bahasa sayang itu. Tapi ada juga yang bilang ini kayak pengakuan dosa gitu karena memang UGM selama ini yang mengawal Pak Jokowi, kemudian Pak UGM juga yang harus menyatakan ke publik bahwa ini bersalah dan kembali ke rel yang benar. Ya kalau pengakuan dosa saya kira tidak. Enggak, ya. Maksud saya gini, itu sama persis dengan ini Mas Yogi yang tanya saya. Saya tanya kawan PDIP gitu. Menyesal nggak kira-kira membesarkan Pak Jokowi kan gitu. Ya tidak dijawab juga kan gitu. Sama juga kira-kira. Iya sama juga gitu. Jadi nggak yang saya maksudkan. Bukan. Artinya kan kita tahu selama dari awal perjalanan Pak Jokowi sebagai presiden ini kan kampus UGM banyak memberikan support lah. Paling tidak dengan orang-orang alumni di sana. Jaringan gitu loh. Nah itu gini Mas Nyarwi, Bung? Karena saya tahu Nyarwi ini kan sebelum jadi calon doktor doktor sudah ya, calon profesor, guru besar. Itu kan juga seorang aktivis ketika masih mahasiswa. Nah, dalam hitung-hitungan Bung Nyarwi misalnya dengan banyaknya kritik-kritik dari sivitas akademika, bahkan masyarakat di luar kampus juga ikut bersuara, eksponen-eksponen di luar kampus ya. Itu mungkin nggak itu akan membesar jadi bola salju dan jadi gerakan social movement gitu. Dengan logika kondisi sekarang, tanpa pilar penopang gerakan mahasiswa yang masif, tanpa pilar penopang gerakan civil society, itu peluangnya masih kecil. Kecuali ada akumulasi kekecewaan yang luar biasa. Tetapi di tengah, ini juga program bansos itu juga mengurangi juga tensi itu. Dana desa itu juga sudah ini. Kan kita harus lihat loh ya, masyarakat itu kan bisa bergerak kalau benar-benar lapar nggak ada makanan. Nah, kalau kondisi sekarang kan nggak tersedia situasi itu kan? Iya. Menengah tadi ya. Iya, terus dan banyak terjadilah. Misalnya contoh situasi sekarang kan gini loh, kita dari sisi sumber daya makanan itu kan masih cukup di berbagai tempat gitu loh, nggak ada krisis yang luar biasa. Tidak ada faktor kuat yang mendorong. Nggak ada, iya nggak ada. Nah, tetapi ya suara-suara kelas menengah itu akan terus bergulir, akan bising gitu, akan bising sekali gitu. Dan sebenarnya itu bisa menjadikan kalau saya di kekuasaan ya, kalau itu terus-menerus sangat menguat, itu saya yang kena penyakit mental nanti. Kenapa? Karena saya akan stres terus gitu loh. Stres saya tinggi gitu loh. Jadi karena saya tidak bisa bekerja gitu, sangat bising kanan kiri kan gitu. Iya. Nah, kenapa? Berarti kan kita perlu mengakomodasi dari noise tadi kita dengarkan dan itu menjadi voice kan, suara yang juga sama-sama supaya kita ketemu kan gitu. Ya, nah, seperti itu. Nah, ini dugaan saya ya, Gus Hakim.
Tidak ada yang berani ya untuk sampai melangkah jauh seperti itu. Parlemen saja biasanya kan gini ya, gerakan itu besar. Ya itu balik lagi, saya tuh percaya teori yang mengatakan bahwa perubahan itu tidak akan terjadi tanpa elit. Itu banyak teori-teori yang mengatakan itu. Nah sekarang tidak ada elit-elit yang luar biasa. Luar biasa sebagai simbol, ya ikut kemudian mensupport dan lain-lain nggak muncul. Ingat kita 98, di sana ada banyak simbol. Ada Sultan, ada Mas itu Amin Rais, ada Gus Dur, ya dan lain-lain. Di Ormas juga demikian, di Gerakan Mahasiswa demikian, dan banyak sekali. Dan tingkat kerusakan sistem itu di mata masyarakat itu juga terlihat. Jadi Pak Harto ini tapi juga terlihat ya. Nah, walaupun pada masa itu pendidikan mungkin lebih susah, belum seperti sekarang. Akses sosial media dan media masih terbatas. Mas Nyarwi, ini kalau Jokowi merespon dan dari sekian kampus yang direspon pertama adalah UGM karena alma maternya. Kemudian dipanggil lah guru besar itu, termasuk Anda salah satunya. Saya bukan guru besar. Enggak, misalnya salah satu calon guru besar. Jadi gabungan, tolong datang jadi tim asistensi untuk mengawal demokrasi. Apalagi dalam kalau hitungan hari dikeluarkan perpres. Itu kira-kira Anda mau memenuhi itu atau enggak? Loh ini kan tanggung jawab. Anda mengkritik harus konkret, artinya memberikan. Dengan cara itu lain kira-kira gimana responnya? Ya begini tadi balik lagi ke hal yang terpenting Mas. Itu kan bukan demokrasi itu dijalankan dengan karakter yang benar. Jadi kekuasaan itu juga salah satu kata kuncinya diwujudkan dalam bentuk ekspresi karakter. Kalau sifatnya demokrasi hanya dipahami artifisial karitatif permukaan ya repot. Walaupun dengan perpres dengan ini enggak. Kita butuh budaya. Kita butuh karakter yang ditunjukkan. Tegasnya Anda akan menolak itulah ya sebagai pribadi. Kalau memang ada tawaran-tawaran, itu kan biasa tuh biasanya pemerintahan itu dijadikan dirangkul, perpres tapi dipangku. Penundaan pemilu gimana? Nah itu, Anda tolak itu kan? Atau pasti tolak? Ya kita kebetulan kan juga nggak perlu nggak perlu di jabatan-jabatan begitu gitu loh. Yang penting adalah tadi itu suara-suara itu diakomodasi. Diakomodasi. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih.